Halo semuanya, perkenalkan, gua pensiunan admin judi online yang saat ini sudah tidak bekerja lagi di salah satu negara yang melegalkan kasino, yaitu di Filipina. Sebelumnya, gua sudah 8 tahun menjadi admin judi online. Saat ini, gua sudah meninggalkan dunia perjudian online dan sudah tidak bekerja lagi sebagai admin judi online. Sekarang, gue membuat YouTube ini untuk memberikan informasi-informasi, membongkar, dan juga men-share pengalaman gue sebagai admin selama 8 tahun di dunia judi online. Karena saat ini, ketika gue keluar di tahun 2020, itu sedang booming permainan slot. Dan ketika gue lihat YouTube saat ini, makin banyak bandar-bandar online dengan beragam tipu dayanya, mengiklankan juga mempromosikan permainan slot yang saat ini sedang digemari oleh para pemain judi online. Sebagai admin 8 tahun gue sudah berpengalaman dalam perjudian online. Jadi gue akan men-share kepada kalian semua pemain agar tidak mau dibodoh-bodohi bandar. Dalam permainan judi memang ada menang dan ada kalah. Tentunya semua ingin menang. Bandar judi pun ingin menang. Begitu juga pemain pasti menginginkan menang. Tapi kalau kita menonton permainan bola, bisa melihat sendiri pertandingannya. Walaupun diatur skornya, walaupun diatur permainannya, tapi permainan bola adalah real. Kita bisa lihat di dalam TV. Nah, untuk permainan mesin, permainan seperti slot, permainan seperti kasino, bagaimana cara kita memastikan kalau permainan tersebut adalah real, bukan settingan dari bandar. Memang menang kalah dalam perjudian itu adalah biasa. Tapi jika kita kalah tanpa mengetahui bagaimana kekalahan kita itu terjadi, atau kekalahan kita itu sudah disetting dari awal oleh bandar judi, tentu perasaan kita sangat kesal kepada admin ataupun kepada bandar judi ataupun pada situs-situs yang banyak memberikan promosi, banyak memberikan kata-kata ucapan manis yang katanya bisa membuat kemenangan, tapi padahal nyatanya tidak. Maka dari itu aku akan memberitahukan kepada kalian, jika kita sudah siap untuk bermain judi, maka kita harus siap juga menang dan kalah. Jika kita sudah siap bermain di permainan slot, maka kita juga sudah siap untuk kalah. Satu hal yang gue tahu selama 8 tahun gue menjadi admin judi online, slot itu adalah settingan. Itu yang harus kalian tahu. Slot itu adalah settingan. Semua permainan mesin itu adalah settingan. Baik itu slot, juga permainan kasino, virtual sport, itu adalah semua settingan bandar. Maka dari itu, kalian jika kalah di permainan settingan ini, ya jangan salahkan bandar, salahkanlah diri kalian sendiri yang mau bermain di dalam permainan settingan. Nah, untuk itu, jika kalian tetap memaksa ingin bermain di permainan slot atau permainan mesin atau permainan kasino lainnya, ya tentunya kalian harus memiliki pegangan agar bisa memberikan kemenangan untuk kalian. Gua sebagai admin, mantan admin, atau admin yang sudah pensiun, banyak bekerja sama dengan pemain dulu. Banyak juga mendapatkan keuntungan dari hasil bekerja sama dengan pemain. Ya tentunya pemain ingin menang, pemain menawarkan iming-iming kepada gua. Tentu saja gua terima. Karena mesin slot itu sangat mudah untuk disetting. Jadi intinya kalau ingin menang, kalian harus punya orang dalam. Kalian harus punya admin, pegangan admin untuk bisa mendapatkan kemenangan. Tentu kalian sudah sering lihat di YouTube, di Facebook, atau di media sosial manapun. Banyak orang-orang memposting kemenangan slot besar, 1 miliar, ratusan juta. Bagaimana caranya? Slot tidak semudah di YouTube, kawan. Coba Anda coba saja. Tidak semudah di YouTube.
tidak seindah di YouTube, tidak seindah di Facebook. Kalian coba sendiri, pasti akan berbeda hasilnya. Kenapa di YouTube itu, di Facebook, di media sosial lainnya itu mudah? Karena mereka sudah punya pegangan orang dalam. Kalian lihat joki-joki permainan slot, mereka sudah punya orang dalam, makanya mereka berani live streaming banyak kemenangan. Tentu karena mereka sudah memiliki pegangan orang dalam. Ya, kita bicara joki-joki yang sudah, tentu saja yang sudah terkenal. Kalau kalian tidak percaya, nah, berikut cuplikan percakapan joki slot yang sudah sangat terkenal di Facebook. Berarti banyak pengalaman kakak nih ya. Sebelum ini ya, aku tanya tentang pembahasan joki dulu nih ya kak, biar kita pelan-pelan bahas ya. Sebenarnya bagus nih ya kan, untuk masuk ke YouTube nih. Sebenarnya kalau kakak jadi joki nih lah, kemenangan terbesar yang pernah kakak dapatkan dalam permainan joki ini kak, berapa nilainya kak, kalau boleh tahu? Pernah ada yang depo 500, WD-nya 35 juta, aku japremnya 16 jutaan. Itu kemenangan paling besar kak ya? Pokoknya sehari pernah dapat sekitar 19 jutaan. Itu jasa joki doang kak? Ya? Lain menangnya kak ya? Iya, jasa joki itu beda lagi. Kalau satu lagi nih kak, ke dalam main slot nih lah, kekalahan paling besar yang pernah kakak alamin itu selama jadi joki, kalau boleh tahu itu berapa? Oh, kalau saya bukan orang bodoh, harus pinter kita main cara main game slot itu. Kita kalau misalnya udah menang, usahakan jangan main dulu 3-4 hari itu jangan main. Kalaupun mau main receh lah, 50.000, 100.000 kayak gitu. Jangan kita bawa nafsu. Kalau misalnya kita udah dapet win sehari 2 kali minimal, maksimalnya 3 kali, itu udah jangan putar main lagi kita. Itu jelas pasti loss. Kalau aku sekarang ini lagi fokus di togel ya, yang jokiin slot juga banyak, cuma jarang di post karena kalau FB Andri ini kan udah mahal ya, kesebutnya mahal. Dari harga sewa agen ke kita aja udah kesebutnya bagus lah. Kalau FB lain masih di bawah rendah, kayak misalnya cuma kita posting aja, nggak terlalu fokus cari member kayak gitu. Jadi sekali ngejoki ini berarti sampingannya kerja sama agen judi juga lah ini nggak berarti ya? Iya, kami kerja di agen judi kebanyakan, kayak misalnya pegang 1-2 web. Saya pernah pegang 5 web cuma kapok, gila, udah kayak dikejar-kejar utang. Jadi kejar utang. Iya, ini minta member. Kalau boleh tahu nih kak, selama jadi joki nih pertama kak ya, jadi joki berapaan sih kak sebenarnya kak? Mahal nggak itu biaya kakak kalau jadi joki gitu? Tergantung ya. Kalau saya orangnya nggak tegaan kadang, tapi istilah kata tergantung winnya kayak gitu, tergantung JP-nya. Misal ya, kamu minta jokiin saya depo 100, JP-nya itu sekitar 3 jutaan. Nah, baru kami ambil 40% dari JP. Modal nggak dihitung, modal aman. Berarti dihitung 2 juta, menang dari 2 jutanya 40% ya gitu ya? Iya, yang 3 jutanya itu 40% buat saya, 60% buat kamu, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita WD-nya tipis-tipis, kayak misalnya dari 100 WD-nya cuma 700 atau 800, pokoknya di bawah 1 juta lah. Nah, itu japrem kita tuh cuma 30% atau 35% kayak gitu. Oh, berarti tergantung dari kemenangannya juga lah kalau jasa joki kakak ya? Nah, kalau saya kayak gitu. Kalau joki lain kebanyakan misalnya main dia loss terus injek. Nah, itu nggak dihitung yang loss pertama tuh, mereka cuma hitung modal di kedua aja. Nah, kalau kayak gitu kan terlalu jahat loh, kasihan. Jadi kalau gitu hitungannya masih apa ya, yang kalah kemarin nggak hitung gitu ya? Iya, kasihan member. Kalau aku nggak tega, kalau aku nggak kayak gitu orang. Nah, kalau kalian, apakah kalian percaya dengan joki permainan slot? Apakah kalian pernah mencoba menggunakan joki dalam permainan slot? Ya, itu terserah kalian. Tentu kita memiliki sensasi berbeda jika kemenangan yang didapat sendiri atau kita merasakan big win sendiri dibandingkan dengan dimainkan oleh orang lain. Ada fakta yang mengejutkan. Joki itu adalah orang dalam bandar juga.
Apa kalian tahu itu? Waktu gua menjadi admin dulu, gua juga banyak kenal sama joki-joki permainan slot. Dia pun dibayar, digaji oleh bandar judi untuk mempromosikan situs. Yang ingin gue tanyakan sama kalian, kalian pun harus hati-hati memilih joki, karena joki itu juga adalah orang dalam. Kalau jokinya bukan orang dari bandar juga, nah itu kita harus pertanyakan jokianya, karena mungkin saja itu adalah pemain yang tidak punya modal namun berlaga sebagai joki, padahal dia hanya pemain receh yang tidak punya modal. Nah, banyak joki yang digaji oleh situs, karena joki itu seperti gue bilang orang dalam juga, dia pun digaji oleh situs. Sekarang ini akan menjadi membingungkan. Bandar ingin menang, sedangkan joki tersebut pun bekerja untuk situs, tapi katanya joki juga bisa bantu menang. Nah, ini sangat membingungkan tentunya untuk kalian. Contohnya video berikut ini, yang telepon sama joki yang sudah terkenal dari Facebook. Selama kakak jadi joki nih, ya kan? Tadi kan kakak ada ngomong nih, kakak jadi kerja sama agen. Kalau boleh tahu, apa sih yang kakak kerjakan sama agen? Lalu gajinya berapa diterima dari agen? Bolehkah di-sharing agar teman-teman tahu atau gimana? Kalau nggak boleh juga nggak apa-apa, Kak. Kalau kerjaan kayak misalnya gini ya, kayak aku ini FB ku yang ini kan, yang laki kan orang udah pada tahu kan, terkenal banyak member kan, karena kan dari dulu loh, dari zaman aku merintis kecil jadi joki sampai sekarang kan istilahnya pakai nama ini kan, makanya FB ini tuh termasuknya mahal. Kayak misalnya disewa agen nih per bulan berapa, ada yang per bulan 2 juta, ada yang per bulan 1,5 juta kayak gitu. Nah, aku buka Facebook lain itu khusus kayak misalnya agen yang cuma berani bayar murah, dia cuma minta promosi untuk member, nggak ditarget, yang penting promosi kayak posting room togel itu kenceng kayak gitu. Nah, itu gajinya rata-rata di bawah 1 juta ya, rata-rata itu kalau cuma kayak gitu. Tapi kalau dikhususkan untuk cari member kayak Facebookku yang ini itu sekitar 2 jutaan gajiku. Berarti kerjanya kayak promosi bandar judi supaya banyak member masuk ke situs mereka juga ya. Iya, kayak misalnya ngajak orang main kayak gitu, ngajakin orang main, istilahnya kayak posting win. Itu bukan hoax ya, kayak misalnya orang dari WA main, mereka kan otomatis nggak posting loh, betul nggak? Nah, jadi gambarnya dikasih kami ke joki-joki, yuk postingin ini ada orang yang win, anggap aja ini jokian kamu kayak gitu, jadi biar orang pada ngintil lagi kayak gitu. Pada ngintip gitu ya, minta dijokiin juga sekalian ya. Jadi sekali jalan ya. Jadi kayak gitu kerja jadi agennya, kayak pinter-pinter gitu ya. Pinter-pinter kita sebenarnya ya. Kayak misalnya sama agen pun sebenarnya kebanyakan orang tuh dibodohi agen. Iya, misalnya gini. Dibodohi agen. Dibayar ya sama agen. Agen udah naik, dengan bermacam-macam rayuan, istilahnya nanti kalau rame kamu saya naikin gajinya, nanti kalau rame kamu pokoknya tak kasih ini, tak lebihin, tak hadiahin, gini-gini. Pokoknya segala macam tetek bengek deh dia ucapin lah buat supaya joki-joki. Nah, di saat agen mereka udah naik pesat, kita tuh dibuang dengan alasan ini sekarang sepi kayak gitu. Padahal mereka terkenal aja karena siapa sih kalau bukan dari kami awalnya. Kayak misalnya agen baru nongol, terus mereka membernya banyak, promo dari siapa sih kalau bukan dari kami, betul nggak? Kacang lupa kulit dong berarti ya. Iya, harusnya agen tuh di situ tuh mikir, loh dia bisa rame aja seperti sekarang karena siapa sih kalau bukan karena promo dari kami dan karena post sebutnya hoax lah dari kami. Jujur ya, aku selama kerja di agen semua cuma satu agen yang aku sampai sekarang masih ingat dan masih istilahnya keinget kebaikannya.
Jadi kayak gini dia cara kerjanya. Aku gaji di dia cuma 1 juta awal ya. Awal aku gaji murah cuma 1 juta sebulan. Tapi perharinya itu ID ku tuh dikasih ini saldo. Ada 100, ada 50, ada 100, ada 50. Jadi hasil kita posting hoax, hasil kita posting promo, itu banyak orang yang ngintil. Nah, mereka tuh kasih bonus gitu loh. Ada tambahannya ya. Iya. Cuma itu sayangnya dia tuh udah mesat, udah ngebom lah pokoknya sampai rame. Dalam 1 bulan aku bisa naikin itu nama agen, dan tiba-tiba udah lama sampai 5 bulan ceritanya ada yang depo 100.000, WD-nya 90 juta. Entah itu orang gimana mainnya, apalagi di Joker ya. Kalau di Joker itu buat aku tuh mustahil untuk WD, istilahnya WD segitu besar, karena Joker itu kalau nggak stek besar ya dia nggak mau WD besar gitu loh. Stek besar juga gitu. Main besar baru besar baru WD besar. Iya, jadi kayak dia tuh entah pakai aplikasi apa, entah apa ya, curang mainnya atau gimana nggak ngerti aku pokoknya. Soalnya dari penjelasan si agen itu aku sih jamin 100% agen itu nggak bohong, karena aku tuh tahu mereka tuh jujurnya minta ampun. Di saat aku posting hoax, aku bilang kan, di saat aku posting promo, mereka tuh langsung kasih kredit, beb, ini banyak yang ngintil kayak gitu. Jujur ya, kalau yang ngintil gitu ya. Jujur loh, mereka kalau mau bohong pasti manfaatin joki dong. Betul nggak? Bilang aja nggak ada, udah nggak usah kasih. Iya. Nah, di saat aku konfirmasi kenapa ini orang nggak di WD, gini beb, ini orang ada kecurangan mainnya, entah dia pakai aplikasi apa, yang pasti ketahuan tuh dari pusat tuh. Nah, jadi mereka tuh nggak mau WD, ditembak. Gitu loh. Nah, dari situlah mereka matinya, dipiralin sama Kocun, sama Med Untung. Nah, iya, tapi itu agen gila sumpah. Itu satu agen aku sampai sekarang, ya Allah, kasihan banget sampai tutup ininya. Ternyata kemarin nggak lama dia ada telepon. Jadi dia buka baru lagi, cuma masih kecil-kecilan, belum berani ambil joki, dan nggak lama kemudian aku naikin lagi, cuma orang nggak ada yang tahu itu agen bekas agen siapa kayak gitu. Sampai sekarang ya mereka aman. Buka barunya gitu aja ya, simple ya, tutup lama buka yang baru ya. Iya. Pengalaman banyak banget ya, suka misalnya dari berbagai hal kecil hal besar pun pernah dialamin ya. Aku mah udah istilahnya sama agen seperti apa, agen yang gak bayar, agen yang bayar, agen yang jujur, agen yang gak jujur, agen yang kurang ajar, member yang kurang ajar, member yang baik, itu semua udah aku alamin kok. Tapi pernah nggak kakak sendiri main itu jadi joki, kena ditembak gitu, nggak dibayar sama bandarnya? Pernah nggak? Pernah kejadian nggak? Oh, mana berani mereka sama aku. Punya orang punya member aja aku yang WD-in kok. Punya aku, mana berani mereka nggak WD-in. Oh, nggak ada yang berani ya? Enggak, aku sekali viralin agen itu tutup. Langsung sepi mereka. Kayak aku kan punya temen ini polisi judi gitu. Jadi kalau misalnya agen nggak bayar, aku langsung ngomong ke dia aja, udah tutup mereka. Nggak boleh macam-macam ya. Makanya kita juga jadi joki jangan sembarang jadi joki, main jujur ya, itu nomor 1 harus jujur. Yang keduanya kita juga harus punya teman dari orang dalam, jadi kalau ada apa-apa mereka bisa bantu kayak gitu. Ini berarti nih kakaknya nih banyak dong temenannya orang dalam nih. Semua agen orang dalamnya kenal nih berarti ini. Kenal aku bahkan sampai telepon sama bos-bosnya langsung pernah. Widih, sama bos-bos besar yang langsung ditelepon judi gitu ya. Iya, cuma sistem kerja aku sama agen itu nggak pernah mau menetap. Kalau boleh tahu nih kak, kalau boleh tanya nih kak ya, berapa gaji kakak dalam 1 bulan dari yang paling kecil sampai paling besar selama jadi joki slot dan juga jadi pekerja dari situs-situs agen gitulah, yang jadi tim marketingnya kira-kira begitu kak ya. Kalau boleh tahu kak. Pokoknya 1 agen 2 juta, kalau 5 agen berapa? Aku kan pernah pegang 5 agen. 10 juta berarti itu lain jasa Japrem ya, jatah preman. Lain jokinya lagi ya. Itu gaji beda lagi. Berarti kalau
saya hitung kasat mata ini, kalau dari 0 sampai apa minimal 5 juta sampai 20 juta. Pertama rintis 5 juta, sekarangnya bisa 20 juta bahkan lebih ya. Kalau sekarang udah jarang, kalau sekarang kebanyakan agen baru ngetes dan mereka cuma bisa gaji member tuh 500, 1 juta paling besar, itu pun cuma promo-promo biasa. Kayak gitu. Makanya aku sering nyaranin ke sampai nih agen Luna Pergiana yang kemarin naik pesat samaku, itu bosnya sampai bilang gini sama aku salut sama kamu loh, katanya, Beb, ini kamu banyak banget ibunya buat naikin web itu, kita web bener-bener naik pesat, katanya gitu kan. Kata bosnya tuh, sampai aku mau berhenti itu, aku bilang aku udah bosen, aku kan udah bilang aku cuma kontrak di sini kan, tak bilang gitu. Sampai bosnya mohon kamu maunya apa? Kamu maunya naik gaji kah? Berapa? Tapi mohon cuma satu, katanya, jangan pernah berhenti dari sini. Aku nggak mau. Aku bilang aku orangnya bosenan, satu. Yang kedua, perjanjian dari awal aku tuh cuma naikin nama web aja loh, tak gituin. Nah, nama web dia tuh awalnya tuh udah pernah mati gara-gara nggak bayar member, katanya dulunya. Nah, orang tuh udah pada tahu semua itu, sampai naik pesat lagi sama aku dinaikin. Cuma 1 bulan loh, dia udah langsung naik pesat. Balik keadaannya lagi gitu ya. Iya, dan tiba-tiba itu terus aku bawa temen kan buat promo di situ, dengan aku gaji disamain. Aku bilang ini teman-temanku juga sama ahli bawa member, jadi aku nggak mau dibeda-bedain gaji sama teman-temanku kan. Aku takutnya kan nanti mereka, oh kamu gaji sekian kok aku sekian, takutnya gitu. Aku orangnya nggak mau. Nah, aku lebih baik yuk satu seperjuangan, kita sama-sama perjuangin web ini biar cepat naik. Aku maunya 1-2 bulan ini naik, karena aku nggak mau panjang-panjang kerja di sini, tak gituin. Nah, intinya kalian mau percaya atau tidak percaya pada joki itu terserah kalian. Tentu ada sensasi yang berbeda seperti gue bilang tadi, dari ID yang dimainkan sendiri atau ID yang dimainkan oleh joki. Terus gue juga ingin memberitahukan kepada kalian bahwa sebenarnya tidak ada ID bapuk atau tidak ada situs atau agent yang lagi nyedot ataupun ID yang membawa sial. Semua itu adalah murni dari cara bermain, tentunya dari orang dalam juga. Jika kalian sudah lama bermain slot, pasti kalian tahu itu ID, situs, agent, atau apapun itu benar-benar tidak berpengaruh. Yang berpengaruh itu dari diri kita sendiri, trik kita sendiri, dan juga tentu bantuan dari adminnya. Contohnya, kita belajar dari pengalaman joki yang juga terkenal, sudah sangat lama, sudah 8 tahun atau 7 tahun menjadi joki. Ini cuplikannya. Untuk persaingan antar member, kita yang penting fair saja. Kita pun nggak memaksakan untuk member untuk depo kemana. Yang penting filing member kita sendiri, ya kan? Member mau depo kemana? Kalau si CS untuk japri ini itu hal yang wajar, karena si CS pun ada tekanan dari Bosnya, bandarnya, untuk mencari member dan member untuk depo. Itu hal yang wajar saja. Kalau untuk hal-hal yang wajar, kita is okay saja. Kalau untuk joki, kita usahakan ya itu, jangan sekali menjapri member untuk mengharap jokian dari member, karena itu merendahkan diri. Benar, merendahkan diri sendiri, meminta joki sama orang lain. Apalagi dengan untuk unsur penipuan, jamot dan lain-lain. Untuk urusan jamot dan orang lain, itu kan aslinya kan pribadi dia sendiri untuk play dengan kepuasan diri dia sendiri. Iya, apakah Mas ini pernah jamot juga, jamotin orang itu mau main nih, semenjak saya joki saya jamot, pernah nggak ya gitu? Dulu saya pernah, tapi saya jamot, saya ambil saksi. Minimal yang saya jamot itu depo 30 juta. Itu pun saya nggak publikan, saya ke teman saya, saya joki teman saya, minimal jamot 30 juta, saya ambil orang, duit langsung jamot depan. Jamot di depan ya, jadi jelas gitu ya. Dia 40, saya 60%. Jelas gitu Mas ya. Berarti kan betul-betul kejelasannya.
Seumpama kalau joki apa namanya, banyak member kan yang suruh kayak di saya, itu pun saya nggak mau, betul mantap. Karena apa? Dalam itu emang dia amanah kepada saya kan, mana sudah percaya, entah itu win atau loss. Tapi di dalam diri kita sendiri itu ada tanggungan, ada tekanan. Benar. Kalau loss itu gimana? Meski dia pun percaya dengan ucapan saya, itu dia percaya. Tapi saya sebagai orang amanah, saya nggak mau. Karena apa? Nah itu di situ. Mending pakai ID lain, pinjam ID orang lain, sudah beres. Benar. Saya pribadi nggak tahu kalau joki-joki yang lainnya. Orang bilang ID saya babuk lah, ini sudah aku jelaskan kan. Hoki kamu bukannya ID itu cuma tempat saja. Iya, ID nggak ada pengaruh ya. Itu nyedot lah, agent nyedot lah, gini. Agent itu apa? Agent itu dealer. Saya bilang kan, saya sampaikan ke orangnya kan, yang namanya agent itu dealer. Dealer itu kerjanya apa? Kerjanya ya mempromokan dan menjual produknya. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, aku bilang gitu kan, untuk penyampaian member kan. Terus yang bikin hoki itu kan gamenya itu kan dari servernya, itu kan tergantung hoki diri kita sendiri. Nah itu kan untuk penyampaian kepada member saya, biar dia punya rasa semangat, biar dia punya rasa itu, karena dia play sendiri, mayoritas sudah bisa play sendiri untuk member-member sekarang kan. Nah itu penyampaian untuk si joki kan. Jadi intinya buat kalian para pemain, jangan salahkan adminnya. Gua di sini tidak ingin membela admin juga. Dan jangan juga salahkan situsnya. Atau kan jangankan salahkan siapapun. Tapi salahkanlah diri Anda sendiri. Kenapa Anda ingin bermain judi? Apakah Anda ingin? Apakah karena kalian kekurangan uang? Jika kalian kekurangan uang, tentu bermain judi bukan solusinya. Jika Anda hanya iseng, tentu jangan bermain judi terlalu besar. Nah, tanyakanlah pada diri kalian sendiri. Kenapa kalian ingin bermain judi? Kalau hanya untuk mengisi waktu luang, jangan bermain terlalu besar. Karena memang persentase kemenangan di judi itu sangat kecil. Walaupun ketika menang atau jackpot itu sangat besar, tapi persentasenya sangat kecil sekali. Maka dari itu janganlah dijadikan mata pencarian. Itu pesan dari gua sebagai pensiunan admin.